perhatikan tadi dalam bacaan pertama, ada begitu banyak larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Hanya ada perintah positif 3. Mengadili dengan benar, menegur dengan terus terang, dan yang terakhir mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hanya yang ketiga itu saja saya kira yang menjadi ringkasan dari seluruhnya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan gereja, baik oleh umat apalagi oleh imam. Perintah jangan membuat orang pasif, tidak aktif, tidak berpartisipasi. Sesaleh apapun orang menghayati hidup, kalau tidak berbuat apa-apa terhadap sesamanya, dia belum menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah mencintai sesama dengan memberikan hidupnya, dan itu seperti mencintai diri sendiri. Saya kira perintah terakhir tadi yang merupakan kesimpulan dari semuanya itu yang diambil oleh Kristus untuk perintah yang harus dijalankan oleh kita semua, oleh umat, apalagi oleh imam. Menjadi murid Kristus, ambil bagian, aktif, berbuat, bukan pasif, bukan menonton, bukan tidak berbuat apa-apa. Pun kalau jangannya itu baik, dalam arti jangan begini, jangan begitu, jangan membuat sandal dan seterusnya. Tetapi itu kan pasif, tidak berbuat apa-apa kepada sesama. Pada Kristus, buatlah sesuatu kepada sesama, terutama mereka yang menderita seperti yang ada dalam Injil. Perintah Kristus bukan sekedar teori, tetapi harus nyata, dijalankan, bukan hanya dipahami, dimengerti, bukan hanya diimani, tetapi dipraktekkan. Kepemimpinan partisipatif, kalau itu dilakukan dengan tulus, akan menghidupkan gereja. Seberat apapun tugas yang diberikan kepada kita atau yang kita miliki, seberat apapun, kalau itu dijalankan dengan tulus, akan membuat kita dan gereja hidup-hidup. Saya mendengar di Tanjung Karang, moga-moga salah yang saya dengar, akan ada mutasi besar-besaran, dipanggil beberapa orang bocor, lalu tidak terjadi mutasi. Lalu Bapak Uskup mengambil kebijaksanaan, mutasi hanya akan diberikan pemberitahuannya lewat email, dan terjadi, dan tidak ada yang protes karena dilakukan dengan tulus untuk kepentingan gereja, dan para imamnya menerima dengan tulus untuk kepentingan gereja. Saya tidak mendengar ada yang bersungut-sungut. Puji Tuhan. Barangkali yang tidak dipindah yang bersungut-sungut. Di Palembang ada beberapa pemekaran. Saya kira pemekaran ada di mana-mana. Dan orang-orang muda yang saya minta untuk memulai karya baru di pemekaran-pemekaran itu. Dan puji Tuhan, termasuk Romo Benyamin, bukan Romo kami, bahkan dalam pekerjaan yang baru mulai, pekerjaan berat itu dipanggil oleh Uskup, dan beliau akan pulang. Tetapi syukurlah ada penggantinya. Terima kasih kepada Monsieur Turang, titip salam.
tulus. Dan karena itu saya kira kami diberi dengan tulus. Para romo pun kalau masih muda juga melakukan pekerjaan dengan tulus. Kami mempunyai pemikiran ini, mendekatkan imam pada umat dan mendekatkan umat pada imam. Saya selalu mengatakan, umatmu itu umatmu sendiri, umat kita sendiri. Maka mari kita rawat, kita urus sepenuh jiwa raga kita. Sedangkan orang lain saja kita datangkan untuk mengurus umat kita, apalagi kita sendiri. Sedangkan kita saja mengurus umat orang lain. Ada misionaris kemana-mana. Saya kira di setiap keuskupan kita ada juga misionaris yang kita kirim, entah lokal atau internasional. Sedangkan umat lain saja kita urus, apalagi ini umat kita sendiri. Sedangkan orang lain kita datangkan untuk mengurus umat kita, apalagi kita gembalanya sendiri. Maka mari bekerja dengan semangat, pun kalau harus sendirian di ujung dunia tanpa fasilitas memadai. Fasilitas memadai itu yang seperti apa saya juga tidak terlalu mengerti. Para misionaris datang ke tempat kita dulu itu fasilitas yang memadai seperti apa? Kalau kita bandingkan kehidupan kita di sini sekarang, di zaman kita saya kira jauh lebih memadai daripada ketika gereja baru dirintis. Kalau orang-orang dulu penuh semangat, memberikan hidup sepenuh jiwa raga, mengapa kita tidak? Zaman memang punya kesulitan tersendiri, tetapi setiap zaman dan setiap angkatan juga pasti mempunyai kreativitas sendiri. Di zaman kita dituntut untuk seperti orang-orang lain, setia, menjalankan Injil, mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa pamrih. Sedemikian sehingga kita benar menjadi terang dan garam dunia, sakramen keselamatan untuk semua ciptaan. Bukan hanya untuk umat Katolik, bukan hanya untuk manusia, untuk semua ciptaan. Bapak Suci saya kira berkali-kali mengingatkan kita agar hidup kita bukan hanya untuk kelompok kita sendiri, bukan hanya untuk kelompok lingkungan ataupun manusia yang bersama dengan kita, tetapi juga untuk setiap makhluk alam ciptaan. Ini saya kira berjalan bersama maknanya. Kita hidupi, kita puji Tuhan, kita selamatkan semua orang, semua ciptaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. yang mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Maria Bunda Allah, supaya kami dapat mengikuti Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Tuhan malaikat kami bahwa Yesus Kristus adalah manusia. Doakanlah kami dalam hati kami, supaya dapat sengsara bersamanya. Kami dibawa kepada panggilan Dia, supaya kita dapat menemukan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kita atas nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi.
kasih para pengurus UGF Sumatera dan Ketua Uni Indonesia. Selamat datang kita dalam pertemuan UGF Imam di bawah 10 tahun, 5 sampai 10 tahun Sumatera. Saya menyampaikan salam para Bapak-Uskup pada Anda sekalian. Semoga pertemuan ini memberikan semangat yang menyala-nyala untuk para imam muda yang akan ambil bagian dalam kepemimpinan gereja lokal maupun regio, dan barangkali ke depan pastilah dari antara Anda juga akan mengambil bagian dalam kepemimpinan gereja nasional. Kendati kita bersukacita karena bertemu satu sama lain dalam reunian juga, kita memasuki masa prapaskah yang tidak boleh kita lupakan. Kita diajak untuk berbuat baik di mana saja, kapan saja. Bacaan-bacaan hari ini akan mengingatkan kita bahwa kasih itu tidak berbuat jahat, melainkan berbuat baik. Kita mengakui segala kelemahan, kekurangan, kesalahan kita, menampung kerahiman Tuhan. Semoga membuat kita layak merayakan peristiwa keselamatan itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. oleh sebab itu saya memohon